Anda menyaksikan NTV Insight, saya Muhammad Rizal. Pemirsa, tradisi mudik merupakan fenomena sosial budaya tahunan yang sangat melekat di Indonesia, di mana jutaan perantau berbondong-bondong pulang ke kampung halaman. Menjelang Hari Raya, utamanya Hari Raya Idul Fitri, tradisi ini tetap tak pernah hilang. Karena adanya kebutuhan psikologis untuk melepas rindu dengan keluarga di kampung halaman. Mudik bukan sekadar perjalanan pulang kampung, melainkan ajang silaturahmi besar-besaran. Tradisi ini tetap ramai dan dinanti-nanti. Bahkan 2026, antusiasme masyarakat tetap tinggi dengan ratusan juta pemudik diprediksi kembali ke kampung halaman. Tingginya antusiasme diakomodasi oleh pemerintah melalui berbagai program seperti mudik gratis untuk memastikan keamanan dan kenyamanan perjalanan. Mudik juga berkontribusi untuk menggerakkan roda ekonomi ke daerah. Lantas, seramai apa sih mudik tahun ini? Kementerian Perhubungan memprediksi sebanyak 143,91 juta orang atau sekitar 50,60% penduduk Indonesia yang sebanyak 2.888,3 juta jiwa akan melakukan perjalanan mudik pada momen Lebaran di 2026 ini. Prediksi tersebut berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi BKD Kemenhub. Dari dan kemana saja masyarakat mudik, kami punya datanya. Di Indonesia, pemudik terbesar berada di Jawa Barat yang merantau ke sejumlah daerah di Indonesia. Di posisi kedua, para pemudik yang merantau ke sejumlah daerah di Indonesia berasal dari Jakarta dengan porsi 19,93 juta orang. Sementara di posisi ketiga, para pemudik yang mencari peruntungan di daerah lain, terbesar ketiga ada di Jawa Timur dengan porsi 17,12 juta orang. Sementara selain asal pemudik yang mengadu nasibnya ke sejumlah daerah, ada juga para pemudik yang sudah mengadu nasibnya ke sejumlah daerah dan kembali ke kampung halaman, di mana Jawa Tengah ini menjadi tujuan pemudik tertinggi kembali ke kampung halaman dengan porsi 38,71 juta orang, disusul wilayah Jawa Timur yang kembali dari perantauan sebanyak 27,29 juta orang. Sementara di posisi ketiga, masyarakat yang kembali dari perantauan ke daerahnya berada di posisi 3 adalah wilayah di Jawa Barat dengan porsi 25,9 juta orang. Angka proyeksi tadi bisa saja meleset melihat perbandingan jumlah pemudik dari tahun ke tahun, trennya menurun, terutama sejak tahun 2024. Saya punya datanya, ini adalah jumlah pemudik dari tahun ke tahun, di mana trennya mulai menurun di tahun 2024. Kita lihat dari 2010, para pemudik berjumlah 297.000 orang, kemudian naik trennya di 2021 dengan 1,5 juta orang, kemudian naik lagi secara signifikan di 2022. Kita tahu bahwa 2022 adalah titik balik di mana masyarakat bisa kembali mudik setelah pandemi dengan total 85,5 juta orang. Sementara di 2023 lebih naik lagi karena memang pandemi sudah dinyatakan aman untuk masyarakat melakukan berpergian ke sejumlah daerah di Indonesia dengan aman. Sementara pada tahun 2024 juga trennya naik. Sementara di 2025 justru trennya mulai menurun di angka 146,48 juta orang. Sementara di 2026 menurut data Kementerian Perhubungan, tadi di awal juga saya mengatakan bahwa diprediksi tahun ini yang mudik mencapai 143,91 juta orang. Dugaan kuat penyebab menurunnya jumlah pemudik adalah masih lesunya daya beli masyarakat. Mereka memilih menghemat pengeluaran dengan tidak melakukan perjalanan mudik. Sebuah survei mengonfirmasi hipotesis ini. Hasilnya menunjukkan bahwa alasan utama orang mengurungkan mudik adalah faktor ekonomi.
Di sisi lain, hasil ini linier dengan temuan makin diminatinya program mudik gratis yang digelar oleh pemerintah. Pada tahun ini, responden yang berminat ikut program mudik gratis mencapai 53,3%. Tahun sebelumnya, peminat program ini 39%. Dengan program mudik gratis, setidaknya porsi uang untuk ongkos perjalanan bisa dihemat untuk kebutuhan lain. Pemerintah sebenarnya telah memberikan sejumlah stimulus ekonomi untuk Idul Fitri tahun ini, termasuk diskon tiket perjalanan lewat kereta api, kapal, dan pesawat, serta tarif 9 ruas jalan tol. Pemerintah juga membuat kebijakan Work from Anywhere atau WFA pada 16 hingga 17 Maret dan 25 hingga 27 Maret 2026 untuk aparatur sipil negara atau ASN. Adanya WFA diharapkan dapat menjadi insentif belanja ke daerah tujuan pemudik. Meski begitu, sentimen potensi perlambatan ekonomi akibat Perang Timur Tengah membayangi mudik tahun ini. Adanya kemungkinan harga BBM subsidi meningkat membuat masyarakat berpotensi menahan belanja non-prioritas. Lantas, moda transportasi apa saja yang digunakan para pemudik? Kami punya datanya. Beban utama dari arus mudik tahun ini diprediksi ada pada jalur darat seperti jalan raya, tol, jalan arteri, dan jalan nasional. Potensi pergerakan dari moda roda 4 mencapai 52,9% atau setara dengan 76,24 juta orang. Sementara di roda 2 tahun ini diprediksi berpotensi menyumbang angka 16,74% atau setara 24,08 juta pengendara roda 2. Ini dari aspek kendaraan pribadi. Bagaimana dengan aspek dari moda transportasi umum atau kendaraan umum? Di posisi pertama, ini bus menjadi tujuan ataupun pilihan masyarakat yang utama untuk melakukan mudik ke kampung halaman dengan porsi 16,22% atau setara 23,34 juta masyarakat yang menggunakan bus. Sementara di posisi berikutnya ada kapal penyeberangan. Tadi juga dapat informasi dari rekan jurnalis NTV kita di Pelabuhan Merak bahwa kapal penyeberangan ini mendominasi kedua untuk penggunaan kendaraan umum oleh masyarakat yang hendak mudik, mendapat porsi 6 juta, maksud kami 6,40 juta pengguna kapal penyeberangan dengan porsi 4,5%. Sementara di posisi ketiga ada pesawat di 4,98 juta pengguna, kemudian di posisi berikutnya juga ada kereta api di 4,79 pengguna atau penumpang. Ini kereta api jarak jauh, sementara ini kereta api jarak dekat atau perkotaan, kemudian ada kereta cepat, WUS, kemudian ada juga kapal laut, kemudian lainnya kendaraan umum yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan mudik mendapat porsi 0,18% atau setara 262,27 ribu pengguna saja. Sementara itu, untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2026, PT Jasa Marga memberikan diskon tarif tol sebesar 30% di 9 ruas Trans Jawa dan Trans Sumatera. Potongan tarif 30% diberikan selama 4 hari, yaitu periode arus mudik di 15 hingga 16 Maret 2026, juga saat periode arus balik pada 26 hingga 27 Maret 2026. Sementara itu, puncak arus mudik lebaran diprediksi terjadi 2 kali. Hal itu sejalan dengan penerapan kebijakan kerja dari mana saja atau work from anywhere oleh pemerintah. Prediksi puncak arus mudik gelombang pertama terjadi di tanggal 14 hingga 15 Maret. Sementara prediksi puncak arus mudik kedua diprediksi terjadi tanggal 18 hingga 19 Maret. Periode kedua bertepatan dengan Hari Raya Nyepi sehingga diperlukan pengaturan penyeberangan antara Jawa Timur dan Bali untuk menghormati umat Hindu. Sedangkan puncak arus balik lebaran 2026 juga diprediksi terjadi 2 kali. Puncak arus balik pertama diperkirakan terjadi pada 24 hingga 25 Maret dan 28 hingga 29 Maret 2026. Menyaksikan fenomena mudik, kita dapat melihat bagaimana padatnya berbagai pemberangkatan transportasi umum baik darat, udara maupun laut.
Hal tersebut menunjukkan bahwa mudik merupakan salah satu agenda tahunan masyarakat yang tinggal di kota besar. Karena itu, kebutuhan akan berbagai infrastruktur mutlak diperlakukan untuk menjamin keselamatan serta keamanan dari pemudik itu sendiri. Selama mudik, semoga selamat sampai tujuan. Salam untuk keluarga tercinta di kampung halaman. Kita bertemu di lain kesempatan. Saya Muhammad Irsal. Kita bertemu di NTV Insight berikutnya dan usai jeda akan ada NTV Dialog bersama Tasya Lutmila.